Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 230311008 dari kelas PSYA semester 5. Tujuan saya membuat tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Khairul Sani STMM dengan mata kuliah Akad Bisnis Syariah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ada beberapa tugas penting yang berhubungan dengan akad bisnis syariah. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 275 tentang Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innama bai'u mislur riba. وَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ فَعَلَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri sendiri, kecuali seperti orang-orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milik dan urusannya atau terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 29 tentang yang melarang memakan harta dengan cara batil kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tirajatan tadihim minkum. Wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga, surah Al-Maidah ayat 1 tentang yang memerintahkan untuk memenuhi akad-akad atau perjanjian yang telah dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum gaira muhlisin. Sayyidik wa antum hurum, innallaha yahkumu mayyurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu atau keharamannya. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh, sungguhnya Allah telah mendapatkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang keempat, surah Al-Isra ayat 66 tentang perintah berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki adalah bagian dari ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbakumul ladzi yuzzillakumul fulka fil bahri litangtuhu min fadli. Innahu kana bikum rahima. Artinya, Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu.
Surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang utang piutang dengan saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum baidin ila ajalin musamman faktubu wal yaktum bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama amalallahu falyaktub وليم الذي عليه الحق وليتقلها ربه ولا يكن منه شيئا فإن كان الذي عليهم حق سفيها أو دلائن لا يكسه أن يمل هو فليلمل وليه بالداء وَجَاهِدُوا شَيْطَانُ مِنْ رِجْلِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ شُهَدَاءُ الزُّورِ فَادْعُوا وَلَا تَسْأَمُوا فَاكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَحْسَنُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَكْتُبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seseorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika kamu tidak ada saksi 2 orang laki, boleh seorang laki-laki dan 2 perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu mencatatnya sampai batas waktu, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kepada kamu ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang keenam, surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang mengancam kecurangan dalam takaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allazina iza ta'kulu allan nasi yastafun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa iza qalauhu aw wazahubu yuksirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat